Halo, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, serta anak-anak yang saya kasihi. Bertemu lagi di channel Legend Chan. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, ingat, subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya ya, supaya semakin banyak yang bisa mendapatkan ilmu yang sama seperti kamu. Yuk, segera di-subscribe, di-like, dan di-share. Biar makin semangat lagi Legend Chan membuat video-video pembelajaran selanjutnya. Nah, sekarang siapkan terlebih dahulu buku dan alat tulis kalian, supaya ketika ada yang penting bisa langsung dicatat. Pada kali ini, kita akan mempelajari dua materi. Materi pertama, perkembangbiakan hewan secara generatif. Tujuan pembelajaran perkembangbiakan hewan secara generatif adalah 1. Untuk mengetahui tujuan hewan berkembang biak. 2. Untuk memahami pengertian perkembangbiakan hewan secara generatif. 3. Untuk mengetahui macam-macam perkembangbiakan hewan. 4. Untuk memahami pengertian macam-macam perkembangbiakan hewan. 5. Untuk mengetahui ciri-ciri khusus hewan yang mengalami perkembangbiakan tersebut. Perkembangbiakan hewan secara generatif merupakan perkembangbiakan yang membutuhkan induk jantan dan induk betina, di mana induk jantan menghasilkan sel spermatozoid, sedangkan induk betina menghasilkan sel telur. Yang nantinya sel spermatozoid dan sel telur akan bertemu sehingga bisa menghasilkan pembuahan. Dari pembuahan inilah menghasilkan individu baru. Sifat individu yang terbentuk merupakan gabungan antara kedua induknya. Untuk lebih jelasnya, mari sekarang kita lihat bagan perkembangbiakan hewan secara generatif. Perkembangbiakan hewan secara generatif memerlukan induk jantan dan induk betina. Induk jantan menghasilkan sel spermatozoid. Induk betina menghasilkan sel telur. Sel spermatozoid dan sel telur bertemu sehingga terjadilah pembuahan, di mana pembuahan ini nanti berkembang menjadi individu baru. Sekarang kita akan melihat macam-macam perkembangbiakan hewan secara generatif. Pertama, ovipar, disebut juga bertelur. Kedua, vivipar, disebut juga melahirkan. Ketiga, ovovivipar, biasa disebut bertelur dan melahirkan. Ovipar berasal dari kata ovum yang diartikan telur. Jadi, hewan yang berkembang biak melalui cara ovipar berarti hewan tersebut berkembang biak dengan cara bertelur.
memastikan asupan makanan dari cadangan di dalam telur tersebut. Pada perkembangbiakan ovipar, telur berada di luar tubuh induknya. Setelah bertelur, sang induk mengerami telurnya sehingga menetas dan menghasilkan individu baru. Ciri-ciri hewan yang berkembang biak melalui ovipar adalah: 1. Tidak mempunyai daun telinga. 2. Induk tidak menyusui anaknya. 3. Biasanya bukan keluarga hewan mamalia. 4. Tidak memiliki kelenjar susu. 5. Biasanya termasuk keluarga hewan unggas. 6. Telur berada di luar tubuh induknya. 7. Induk mengerami telur yang berada di luar tubuh hingga menetas. 8. Janin memperoleh makanan dari cadangan makanan yang tersimpan dari telur. 9. Janin tumbuh di luar tubuh induknya. 10. Biasanya tubuh ditumbuhi bulu. Berikut merupakan beberapa contoh hewan yang berkembang biak secara ovipar. Selanjutnya, kita akan belajar tentang perkembangbiakan vivipar. Hewan yang mengalami perkembangbiakan vivipar berarti hewan tersebut mengalami perkembangbiakan dengan cara melahirkan atau beranak. Hewan yang mengalami perkembangbiakan ini termasuk jenis hewan mamalia dan hewan menyusui. Vivipar dilalui dengan proses pembuahan melalui sel spermatozoid yang dihasilkan oleh induk jantan terhadap sel telur yang dihasilkan oleh induk betina di dalam tubuh induknya. Pembuahan tersebut akan mengalami masa pertumbuhan spesies baru yang akan dilahirkan dari induknya. Sang induk akan mengalami masa mengandung selama beberapa waktu. Tujuan mengandung ini adalah proses penyempurnaan pembentukan tubuh pada spesies baru yang akan dilahirkan. Ciri-ciri hewan yang mengalami perkembangbiakan vivipar adalah: 1. Sang induk akan menyusui anaknya. 2. Pada umumnya, hewan memiliki daun telinga. 3. Banyak terdapat pada hewan mamalia. 4. Hewan ditutupi oleh bulu atau rambut. 5. Induk mengandung anaknya selama beberapa waktu yang disebut sebagai masa kehamilan. 6. Memiliki kelenjar susu. 7. Janin tumbuh di dalam induknya. 8. Janin memperoleh makanan dari induknya. 9. Pertumbuhan janin relatif lebih lambat. Berikut merupakan beberapa
membiakan ovovivipar merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan sekaligus. Pembuahan terjadi di dalam tubuh induknya. Saat terjadi pembuahan tersebut, maka terbentuklah telur. Dan telur ini masih berada di dalam tubuh induknya. Zigot berada di dalam telur tersebut, kemudian tumbuh menjadi embrio. Embrio berkembang di dalam telur hingga siap untuk menetas. Proses inilah disebut dengan masa kehamilan. Ketika sudah menetas, maka induk tersebut mengeluarkan atau melahirkan anaknya menjadi individu baru. Namun, ada beberapa hewan yang masih mengeluarkan telur terbungkus oleh cangkangnya. Perlu menjadi catatan khusus. Hewan ovipar, embrionya mendapatkan cadangan makanan dari telur. Hewan vivipar, embrionya mendapatkan cadangan makanan langsung dari tubuh induknya. Sedangkan untuk hewan ovovivipar, embrionya mendapatkan cadangan makanan dari telur yang berada di dalam tubuh induknya. Jadi, bukan dari sang induk. Meskipun telurnya masih di dalam tubuh induknya, hewan ovovivipar, sekali lagi diingatkan, mendapatkan makanan dari telur tersebut. Ciri-ciri khusus hewan ovovivipar adalah karena hewan ovovivipar berkembang biak menggunakan cara bertelur dan beranak, maka hewan ini memiliki ciri-ciri ovipar. Embrionya berkembang di dalam cangkang telur, tetapi telurnya tetap berada di dalam perut sang induk. Setelah menetas telur tersebut, maka baru dikeluarkan dari tubuh sang induk melalui melahirkan, seperti hewan vivipar. Karena telurnya masih berada di dalam tubuh sang induk, maka embrionya mendapatkan asupan makanan yang berasal dari cadangan dalam telur tersebut. Sekarang kita akan mempelajari 4 hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar. Pertama adalah hiu. Hiu termasuk salah satu hewan ovovivipar. Cara perkembangbiakan hiu menggunakan cara menyimpan telur di dalam tubuh induknya. Ketika individu tersebut yang di dalam telur sudah optimum, maka ikan hiu akan melahirkan anaknya. Embrio dari ikan hiu tidak memiliki ari-ari, sehingga pada waktu dia tumbuh dengan cara ditopang dengan menggunakan cadangan makanan yang ada di dalam telur. Ikan hiu tidak menghasilkan keturunan dalam jumlah yang banyak. Oleh karena itu, kita harus prihatin bahwa semakin banyak penangkapan hiu secara liar. Ini bisa mengancam populasi hiu
dan bisa saja hiu ini menjadi punah dari bumi ini. Yang kedua adalah ikan pari. Ikan pari merupakan salah satu hewan ovovivipar yang mempunyai kehidupan di dalam air. Perkembangbiakan ikan pari ini menggunakan cara bertelur, tetapi telur dari ikan pari berada di dalam tubuh induknya. Embrio akan berkembang dan tumbuh dengan cara menyerap nutrisi yang terdapat di dalam kuning telur. Induk ikan pari akan melahirkan anaknya apabila pertumbuhan sudah mencapai tingkat optimum. Setiap periode kehamilan dari ikan pari ini bisa mengandung sebanyak 5-13 anak ikan pari. Contoh hewan ovovivipar yang ketiga adalah kuda laut. Kuda laut adalah hewan yang unik, tidak lazim dibandingkan dengan hewan-hewan lainnya. Mengapa? Karena biasanya yang melahirkan dan mengandung adalah hewan betina, sedangkan pada kuda laut yang mengandung dan melahirkan adalah hewan jantan. Jadi, sang jantan mengandung dan menyimpan telurnya di dalam kantung. Lalu, setelah mencapai pertumbuhan yang optimum, kuda laut jantan tersebut akan melahirkan anaknya. Spesies kuda laut di permukaan bumi ini semakin terancam punah. Contoh hewan ovovivipar yang keempat adalah platypus. Platypus sesungguhnya berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur, seperti burung atau apes. Tetapi platypus ini cukup aneh dan unik, karena ketika anak yang menetas dari telurnya, platypus mempunyai kebiasaan untuk menyusui anak-anaknya tersebut. Karena platypus memiliki kelenjar susu. Karena ketidaklaziman ini, maka para ahli biologi mengelompokkan hewan ini ke dalam hewan ovovivipar. Materi yang kedua adalah pelestarian hewan dan tumbuhan langka. Tujuan pembelajaran materi pelestarian hewan dan tumbuhan langka adalah 1. Untuk memahami penyebab hewan dan tumbuhan menjadi langka. 2. Mengetahui contoh tumbuhan dan hewan langka di Indonesia. 3. Untuk mengetahui akibat apabila hewan dan tumbuhan langka. 4. Memahami tujuan pelestarian hewan dan tumbuhan langka. 5. Mengetahui cara hewan dan tumbuhan tetap lestari. 6. Mengetahui pengertian pelestarian in situ dan ex situ. 7. Mengetahui macam-macam pelestarian in situ dan ex situ. Penyebab hewan dan tumbuhan menjadi langka antara lain karena kerusakan habitat. Habitat yang rusak menjadikan spesies tidak memiliki tempat tinggal dan berkembang biak. Lalu, bisa karena perburuan ilegal atau perburuan liar. Manusia masih banyak sampai sekarang melakukan perburuan liar ini. Mereka melakukan ini karena untuk mengambil bulu, kulit, gading atau
cula dari hewan tersebut yang kemudian dijual dengan harga mahal. Bisa juga penyebab menjadi langka karena penyakit. Adanya spesies invasif. Artinya apa? Spesies invasif yaitu spesies baru yang dibawa ke suatu habitat. Ini dapat menyebabkan berkurangnya populasi spesies asli. Contoh, banyak spesies burung di pulau-pulau kecil yang punah akibat masuknya kucing dan tikus di pulau tersebut akibat aktivitas manusia. Lalu bisa juga penyebab hewan dan tumbuhan langka karena perubahan iklim yang disebabkan salah satunya oleh pemanasan global. Lalu, penyebab lainnya bisa karena bencana alam seperti gunung meletus, banjir, dan kebakaran hutan. Berikut kita akan melihat beberapa contoh tumbuhan langka di Indonesia. Sekarang kita akan melihat beberapa contoh hewan langka di Indonesia. Sekarang coba kita bayangkan, apabila tumbuhan dan hewan-hewan langka yang tadi baru saja kita lihat contohnya benar-benar sudah tidak ada di permukaan bumi ini. Apa akibatnya? Yang pertama, berkurangnya keanekaragaman hayati di bumi. Yang kedua, terganggunya ekosistem di bumi karena hilangnya salah satu anggota rantai makanan. Ketiga, apabila hewan dan tumbuhan langka tersebut hilang, maka hewan dan tumbuhan yang bergantung kepadanya juga akan ikut punah. Lalu, yang paling menyedihkan adalah generasi mendatang tidak bisa melihat hewan atau tumbuhan tersebut. Oleh sebab itu, supaya hewan dan tumbuhan tersebut tidak punah dari muka bumi ini, maka kita perlu melakukan pelestarian. Apa tujuan pelestarian terhadap hewan dan tumbuhan langka tersebut? Tujuannya adalah, yang pertama, merupakan suatu usaha untuk melindungi hewan dan tumbuhan supaya tidak punah. Yang kedua, supaya manusia masih dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, untuk kelangsungan hidup generasi manusia pada saat ini dan pada saat yang akan datang. Keempat, untuk menjaga keseimbangan ekosistem di muka bumi ini. Yang kelima, melestarikan keanekaragaman hayati yang bermanfaat untuk ilmu pengetahuan. Yang keenam, menciptakan lingkungan yang nyaman, mengurangi pencemaran udara karena masih banyak berbagai jenis pohon. Lalu yang ketujuh, bisa juga dimanfaatkan sebagai tempat hiburan dengan membuat taman rekreasi atau kebun binatang. Sekarang kita akan bahas bagaimana cara supaya hewan dan tumbuhan tersebut tetap lestari. Yang pertama, bisa dilakukan dengan pelestarian in situ. Apa yang dimaksud dengan pelestarian in situ? Pelestarian in situ adalah pelestarian yang dilakukan pada tempat asli hewan atau tumbuhan tersebut berada. Contohnya apa? Contohnya adalah Suaka Margasatwa, Cagar Alam, Hutan Lindung, dan Taman Nasional. Bisa juga dilakukan dengan pelestarian ex situ. Apa itu pelestarian ex situ?
Pelestarian ex situ adalah pelestarian yang dilakukan di luar tempat tinggal aslinya. Contohnya, kebun botani seperti taman safari, kebun binatang, penangkaran, dan kebun raya. Lalu bisa juga dengan melakukan penanaman bibit tumbuhan yang sudah langka. Kemudian, bisa mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan dan tumbuhan langka. Sekarang kita akan bahas macam-macam pelestarian in situ. Yang pertama, Suaka Marga Satwa. Suaka Marga Satwa merupakan kawasan yang khusus untuk melindungi hewan-hewan langka. Ya, jadi hanya hewan saja yang dilindungi di Suaka Marga Satwa. Contohnya apa? Banyak di Indonesia. Contohnya itu ada Buton Utara di Sulawesi Tenggara. Di tempat itu untuk melindungi anoa. Lalu ada juga Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur untuk melindungi hewan komodo. Kemudian yang kedua yang termasuk ke dalam pelestarian in situ adalah cagar alam. Cagar alam merupakan kawasan yang melindungi jenis tumbuhan langka. Contohnya apa? Contohnya ada cagar alam maninjau agam di Sumatera Barat, cagar alam kawah ijen di Jawa Timur, cagar alam Waigeo Barat di Papua. Lalu, yang termasuk pelestarian situ adalah hutan lindung. Hutan lindung merupakan kawasan untuk melindungi tumbuhan. Contohnya, hutan lindung Alas Ketu di Jawa Tengah, hutan lindung Wehea di Kalimantan Timur, hutan lindung Taman Raya Bung Hatta di Sumatera Barat. Lalu, Taman Nasional. Taman Nasional juga masih merupakan pelestarian in situ. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang melindungi hewan dan tumbuhan yang mempunyai ekosistem asli yang digunakan untuk keperluan ilmu pengetahuan. Contohnya, ada Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan Tengah untuk melindungi orang hutan. Ada juga Taman Nasional Waikambas di Lampung untuk melindungi gajah. Ada juga Taman Nasional Ujung Kulon untuk melindungi badak bercula 1. Baik, yang terakhir tentang pelestarian ex situ. Pelestarian ini dilakukan karena hewan dan tumbuhan kehilangan tempat tinggal aslinya. Jadi, tujuan pelestarian ex situ adalah sebagai upaya rehabilitasi, penangkaran, dan pembiakan hewan maupun tumbuhan yang sudah langka. Penangkaran adalah upaya untuk memperbanyak hewan dan tumbuhan supaya tetap lestari. Kemudian yang termasuk pelestarian ex situ adalah kebun binatang. Kebun binatang adalah kawasan untuk melestarikan satwa-satwa langka dari berbagai daerah. Ada juga kebun raya. Kalau kebun raya, ini untuk melestarikan tumbuhan-tumbuhan dari berbagai daerah. Sekian video pembelajaran kali ini. Ingat, like, share, dan subscribe supaya Legend Chan semakin semangat membuat video pembelajarannya. Bye, sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Salam Legend Chan.